Oke, jadi sekarang saya mau menjelaskan struktur project Raja Ongkir ini yang menggunakan MVVM. Oke, pertama itu di file env. Di file env ini kita mempunyai API tempat kita menaruh API key dan base URL dan sub URL. Kita pisah URL-nya menjadi base dan sub. Terus setelah itu yang kedua saya buat model model untuk country saya tambahkan sendiri. Model-model ini fungsinya untuk memetakan data dalam bentuk JSON dari API menjadi objek Dart yang siap dipakai di view model dan UI. Terus setelah itu saya mau menjelaskan yang saya buat international repository. International repository ini dipakai untuk pencarian negara dan perhitungan ongkir internasional. Di kelas ini saya menggunakan network API service ini dan juga model.dart. Terus setelah itu view model. View modelnya mana ya? Ini. Nah, di view model saya tambahkan function. Nah, nih, di view model ini berperan sebagai otak aplikasi. Di view model ini mengatur state untuk dua tab, domestik dan internasional. Ya, di home view model ini. Terus saya menggunakan API response. Mana ya? Nah, ini. Statusnya pertama saya set not started. Terus goblok gigi, sumpah. Ya apa cara ngekat? Ya apa cara mati no? Aku gak tahu aku mau ngapain gelang, sumpah. Iya, cuma kayak aku nggak tahu apa yang tak tunjuk dari tadi. Hah? Ya wis lah, nanti tinggal dikat. Oke. Si. Oke, sekarang di view model. Di view model ini, di home view model ini saya gabungkan dengan untuk yang internasional. Nah, di yang internasional ini pertama saya buat variabel ini country status sama statusnya not started. Nah, setelah itu kurir dan negara yang dituju. Nah, ini function buat nyari keyword country-nya. Terus setelah diinput status diubah jadi dan di enter status diubah jadi loading. Nah, setelah dan ini try catch-nya pertama mencoba untuk mendapatkan countries-nya. Setelah kalau misalnya country-nya sudah terpilih, statusnya diubah jadi complete. Nah, kalau misalnya country yang dipilih tidak ada, statusnya diubah jadi error. Nah, setelah kan user berhasil milih negara yang dituju, terus setelah itu user menghitung punya pilihan untuk menghitung biaya biaya ongkirnya. Nah, di biaya ongkir ini, nah di function fetch external cost ini, pertama kan kita sudah mendapatkan selected country. Kalau misalnya selected country-nya nol, berarti statusnya masih apa? Masih nggak bisa didapatkan cost-nya. Nah, terus kalau misalnya ada, dia nge-try buat dapetin ini datanya, terus habis itu statusnya diubah jadi complete. Kalau misalnya ada masalah, error. Nah, selanjutnya untuk UI-nya, ini international page.dart. Nah, di international page.dart ini menampilkan apa fitur cek ongkir yang untuk internasional dan di homepage ini yang domestik. Nah, terus kedua page ini itu membaca state dari home view model. Terus oke, terus setelah itu ini yang saya tambahkan sebagai kayak navbarnya untuk yang dipanggil di setiap page itu. Nah, sekarang kita coba berhasil atau enggaknya. Pertama kita input beratnya misalnya 1 kilo, 1000 gram ya kan. Terus kita pilih provinsinya, misalnya kita dari Jawa Timur, pilih kotanya kita dari Surabaya.
Terus provinsi tujuannya ke Jakarta. Jakarta Selatan. Kita hitung ongkirnya. Ya, berhasil ini. Terus habis itu bisa kita klik widgetnya. Nah, oh iya, untuk yang bagian ini itu ada di homepage dokter saya yang di bagian bentar mana. Nah, ini. Nah, ini. Ya, benar. Jadi di sini kan sebenarnya bukan hari tapi day, tapi saya ganti saya pakai replace all. Jadi kalau misalnya ada kata day atau days diubah menjadi hari seperti ini. Terus untuk format rupiahnya saya atur di sini. Nah, ini rupiah money formatter ini. Makanya bisa seperti ini formatnya. Kalau tidak kan nggak mungkin ada titiknya atau koma 00 ini. Nah, terus sekarang untuk oke. Jadi sekarang kita coba misalnya beratnya kita masukin 1 kilo juga, 1.000 gram kan. Terus habis itu kita misalnya kota yang kita tuju Singapura. Singapura. Nah, loh, apa lah? Nah, kita hitung ongkirnya, oke, berhasil kita dapat. Nah, ini cuma estimasi sampainya tidak ada. Oke. Terus di bagian page ketiga ini cuma data yang saya bikin sendiri, jadi tidak nyambung dengan apapun dan tidak memiliki fungsi apa-apa, tapi ada untuk sebagai tampilan. Oke, sekian. Terima kasih.